Di sebuah desa nelayan di Perigi, Trenggalek, tersembunyi sebuah legenda yang mencekam tentang seorang gadis dan kutukan yang abadi. Namun, murka alam tak pernah terhindarkan. Kutukan itu menjadikannya makhluk laut terikat di perairan yang pernah menjadi tempat ia menolak kasih sayang ibunya. Akankah kutukan ini dapat diakhiri? Atau akankah legenda ini terus menghantui perairan Perigi? Sebelum menonton kisah selengkapnya, jangan lupa like dan subscribe. Di sebuah desa kecil, kampung nelayan bernama Desa Perigi, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, kehidupan para nelayan bergantung pada lautan yang mengelilingi mereka. Desa itu terkenal akan hasil lautnya, terutama ikan pari yang cantik dengan sisik mengilap seperti pelangi. Namun, di balik keindahan desa itu, tersimpan sebuah legenda menyeramkan yang jarang dibicarakan penduduk setempat. Suminah, sang ibu yang tegar. Suminah, seorang janda yang hidup sederhana, bekerja keras untuk membesarkan anak sematawayangnya, Rostini. Suaminya telah lama meninggal, dan sejak itu ia menjadi satu-satunya sandaran keluarga. Dengan sabar ia merawat Rostini, memberikan kasih sayang tanpa batas meskipun hidup mereka serba kekurangan. Suminah, nak, ibu sudah memasak nasi dan ikan bakar. Ayo kita makan bersama. Rostini menggerutu. Ikan lagi, ikan lagi. Aku bosan, Bu. Kapan kita bisa makan seperti orang kaya? Suminah tersenyum sabar. Sabar, nak. Namun semakin dewasa, Rostini semakin berubah. Ia menjadi angkuh dan sering meremehkan ibunya. Rostini tumbuh menjadi gadis yang cantik, tetapi hatinya mulai dipenuhi kesombongan. Ia sering merasa malu dengan ibunya yang bekerja sebagai nelayan. Rostini, Bu, kenapa kau tak bisa menjadi seperti ibu-ibu lain yang berpakaian bagus? Lihat dirimu. Suminah terkejut. Nah, jangan berkata begitu. Semua yang ibu lakukan demi kamu, Rostini. Aku tak peduli. Aku ingin hidup lebih baik, bukan tinggal di desa kumuh ini. Suminah hanya bisa menahan air mata, tetapi ia tetap mendoakan anaknya agar suatu hari berubah. Suatu hari, Rostini marah besar karena ibunya memintanya membantu menjual ikan di pasar. Dengan penuh emosi, ia melontarkan kata-kata durhaka. Rostini, aku benci padamu. Andai saja aku tak pernah menjadi anakmu. Saat itu, langit mendung dan gelombang laut mulai membesar. Tiba-tiba, sebuah suara gaib bergema dari laut. Suara gaib, anak yang durhaka kepada ibunya akan mendapat hukuman dari alam. Dalam sekejap, tubuh Rostini berubah menjadi ikan pari yang indah. Ia melompat ke laut, meninggalkan ibunya yang menangis histeris di tepi pantai. Bertahun-tahun kemudian, seorang peneliti bernama Profesor Adar datang ke Desa Perigi. Ia tertarik mempelajari fenomena aneh tentang ikan pari yang hanya ada di desa itu. Profesor Adar, ikan ini berbeda dari yang lain. Sisiknya seperti pelangi, dan mereka selalu muncul saat ada tangisan di tepi laut. Ia mulai mendengar cerita tentang legenda Rostini dari penduduk desa, termasuk dari Suminah sendiri yang kini sudah tua. Suminah, setiap kali aku menangis di tepi laut, ikan-ikan itu datang. Aku tahu, salah satunya adalah anakku. Profesor Adar pun merasa ada misteri besar yang harus dipecahkan. Profesor Adar mengamati perilaku ikan pari dan menemukan bahwa mereka selalu mengelilingi Suminah saat ia duduk di pantai. Ia memutuskan untuk melakukan eksperimen dengan menggunakan suara tangisan Suminah. Malam itu, di bawah bulan purnama, salah satu ikan pari tiba-tiba bersinar terang dan berubah menjadi sosok manusia. Itu adalah Rostini. Rostini, menangis ibu, maafkan aku telah durhaka padamu. Suminah menangis, nah, aku memaafkanmu. Aku selalu mendoakanmu. Namun, kutukan itu belum sepenuhnya hilang. Rostini hanya bisa kembali menjadi manusia jika ia benar-benar bertobat dan menebus kesalahannya. Rostini
dalam wujud manusia, mulai membantu penduduk desa dan berbakti kepada ibunya. Ia mengajari anak-anak membaca dan menulis, serta membantu nelayan meningkatkan hasil tangkapan mereka. Ketika ia benar-benar menunjukkan perubahan, kutukan itu pun sirna. Rostini kembali menjadi manusia selamanya, dan desa Perigi menjadi tempat yang damai dengan legenda yang kini menjadi inspirasi. Terima kasih, Ibu. Aku tak akan menyia-nyiakan kesempatan ini lagi. Legenda Rostini dan ikan pari terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pelajaran tentang cinta dan pengorbanan seorang ibu, serta bahaya dari sikap durhaka.